Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan teman Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun kita sehingga kita dapat mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi Bapak Ibu Guru dalam menghadiri acara kami, yaitu penyampaian menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya sebagai CJP Angkatan 7 Kabupaten Jombang akan melakukan aksi nyata berupa diseminasi atau penyebaran tentang pemahaman saya dan pengalaman saya menerapkan budaya positif di sekolah kita yang tercinta, yaitu SDN Negeri 1. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita ini, yaitu SDN Negeri 1 Kecamatan Kesamben. Adapun konsep utama dari modul budaya positif ini ada 7, yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk konsep utama dalam modul budaya positif ini akan kita ulas satu persatu, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran paradigma baru ini sudah kita terapkan di SDN Negeri 1, yaitu di kelas 1 dan kelas 4 menggunakan kurikulum Merdeka. Meskipun di kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 13 yang kita terapkan di kelas 2, kelas 3, kelas 5 dan 6, itu sebenarnya sudah mencakup ini, tetapi di kurikulum Merdeka lebih ditekankan lagi, sehingga pewujudan profil pelajar Pancasila itu akan lebih mudah kita mencapai tujuan tersebut. Bapak Ibu, untuk dimensi profil pelajar Pancasila sudah mengetahui semua, ya? Ada berapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ya, benar sekali, ada 6. Yang pertama yaitu tentang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Betul sekali, berkebinekaan global. Ketiga, gotong royong. 4, mandiri, dan 5, kreatif. Terakhir, bernalar kritis. Itu dimensi pelajar Pancasila yang ingin diwujudkan melalui kurikulum Merdeka di kelas 1 dan kelas 4. Yang kelas lainnya itu juga menerapkan kurikulum 13 tetapi rasa Merdeka, begitu ya. Untuk kelas selanjutnya yaitu tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun tanpa hukuman.
sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik di sini artinya motivasi dari dalam dirinya sendiri, bukan motivasi dari luar, bukan karena sesuatu yang sifatnya dari luar, tapi karena kesadaran mereka sendiri. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Itu ada 5, yaitu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, di mana penjabarannya, namanya bertahan hidup, itu ada hubungannya dengan adaptasi, kasih sayang, dan rasa diterima itu ada hubungannya dengan hubungan sosial, penguasaan itu kebebasan, dan kesenangan itu adalah kebutuhan dasar untuk dirinya sendiri. Ini nanti kita bahas selanjutnya. Saya jelaskan bagian pokok-pokoknya saja dulu ya. Lalu motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ketika ada hukuman, biasanya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini juga merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Sama sebagai hukuman, penghargaan juga merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sedangkan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, ini murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Dengan identitas gagal itu ada hukuman, ada penghargaan, di mana hukuman itu mengakibatkan menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Pun sama dengan penghargaan juga ada akibatnya, yaitu tidak efektif, rusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Jadi kalau kita biasanya menerapkan disiplin kepada anak-anak dengan cara kita mengancam anak-anak, bisa dengan cara hukuman, itu juga akan berdampak buruk pada anak-anak. Pun sama ketika kita memberi penghargaan kepada mereka yang mendapatkan sesuatu atau melakukan kebaikan dengan kita menghargai mereka dengan sebuah penghargaan, itu juga tidak efektif karena yang diberi penghargaan itu merasa senang, tapi kita tidak memikirkan teman-teman yang lain. Teman-temannya pasti merasa iri dengan teman yang mendapatkan penghargaan itu. Ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Itu ada konsekuensi dan restitusi. Mungkin kata restitusi ini baru nih buat Bapak Ibu. Karena kita tahunya hukuman, penghargaan, dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi yaitu murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol atau dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dari sini Bapak Ibu pasti juga sudah tahu perbedaannya antara konsekuensi dan restitusi. Nanti kita akan perdalam lagi. Ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Dari sini sudah bisa dipahami ya, bagaimana restitusi tersebut. Ciri-cirinya restitusi itu bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan fokus pada solusi. Ini ada contoh ketika saya menerapkan sertifikat restitusi. Nah ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada contoh kasus. Contoh kasusnya murid yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Ketika guru menerapkan hukuman, guru menghukum siswa tersebut berhormat bendera selama 10 menit misalnya begitu. Jadi anak-anak langsung dihukum tanpa tahu alasannya apa dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Pokoknya dihukum gitu. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu kalau kita menghukum. Konsekuensi berarti guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya atau tugasnya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak beberapa kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu kalau konsekuensinya. Berarti ada peraturan. Kalau dia melanggar ada konsekuensinya. Sedangkan restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan permasalahannya. Jadi kita nanti ada di posisi kontrol kepada murid kita. Ketika restitusi itu kita menanyakan alasan kenapa dia tidak mengerjakan tugas tersebut. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Dari di sini kita sudah mempunyai gambaran bahwa untuk menerapkan budaya positif kita menggunakan hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Benar sekali, kita menggunakan restitusi. Ya, untuk menggunakan restitusi itu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya ini kasus murid yang datang terlambat ke sekolah. Apabila sebagai penghukum, contoh guru langsung mengatakan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan kelas tanpa menanyakan apa alasan dia terlambat, pokoknya langsung dihukum. Jadi murid langsung dihukum, disuruh untuk berdiri di depan kelas. Apabila memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, maka guru tersebut berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ibu kecewa sama kamu. Jadi dari kalimat itu anak tersebut langsung merasa dirinya bersalah. Lalu kalau sebagai teman, contoh perkataan bu gurunya adalah, ayolah yang tertib buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu kalau di posisi teman. Kalau di posisi pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ini lebih selalu memantau, mengingatkan apa sanksinya, apa konsekuensinya, apa penghargaannya kalau dia melakukan sebuah tindakan. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Jadi di posisi manajer itu lebih ke membantu anak tersebut untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Dia punya motivasi dalam dirinya sendiri. Nah ini keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kira-kira? Benar, untuk keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan cuci tangan setiap saat? Apa Bapak? Untuk keyakinan kita agar untuk yang tadi untuk keselamatan, penggunaan masker untuk menghindari penyakit untuk kesehatan. Nah, keselamatan untuk kesehatan itulah keyakinan. Berarti ada keyakinan yang timbul dalam diri kita. Kalau kita menggunakan helm itu akan selamat,
kita mencuci tangan itu akan sehat. Nah, begitu itu yang disebut dengan keyakinan. Nah, untuk keyakinan kelas, ini contohnya step-stepnya atau tahapan-tahapan membuat keyakinan kelas. Guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Jadi harus melibatkan murid, tidak boleh membuat keyakinan kelas sendiri. Jadi muridnya harus dilibatkan. Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan yang berlaku di sekolah kita. Bahkan jika memungkinkan, kita membuat peraturan untuk kelas kita sendiri. Di situ lalu kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Dan keyakinan-keyakinan yang disampaikan oleh siswa kita atau murid kita itu didokumentasikan dan ditempelkan di kelas kita sehingga mereka mengetahui keyakinan kita, keyakinan kelas kita itu apa saja. Contoh keyakinan kelas. Nah ini. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Lebih abstrak dari peraturan atau lebih langsung kepada pokoknya, pada poinnya. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ini segitiga restitusi. Adapun tahapan-tahapannya segitiga restitusi. Segitiga itu kan berarti ada tiga sisi ini. Yang sisi pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Dari segitiga restitusi ini ada contoh yang saya terapkan kepada murid saya, yaitu kelas 5. Contoh penerapan segitiga restitusi ketika tidak mengerjakan tugas. Ini ketika murid kita datang terlambat, jadi tahapan-tahapan segitiga restitusi itu kita terapkan. Yang pertama yaitu memvalidasi atau ini menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Artinya kita menstabilkan. Kenapa? Kita tanyakan dulu alasannya. Mengapa dia tidak mengerjakan tugas? Pasti ada alasannya. Lalu kita validasi tindakan yang salah. Kita tanya, apakah itu benar, apakah itu salah, apakah itu melanggar konsekuensi kelas kita atau keyakinan kelas kita. Dan kita menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini kita carikan solusi. Kira-kira solusi apa yang bisa dikerjakan atau dilakukan anak tersebut agar dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, ini ketika dia tidak mengerjakan tugas, saya menanyakan, saya biar lebih jelas, saya besarkan volumenya. Ini ketika saya melakukan dengar ya Bapak Ibu ya.
Itu tadi contoh dari penerapan segitiga restitusi. Jadi kita ada 3 tahapan di mana kita meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa kalau dia bersalah ada konsekuensinya dan harus cari solusinya dari permasalahan tersebut. Begitu. Ini tadi untuk contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Ada juga contoh untuk kasus kedua untuk penerapan segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, yaitu ketika anak datang terlambat. Itu tadi contoh untuk kasus yang kedua, yaitu ketika anak datang terlambat, kita tidak langsung menghukum mereka, tetapi kita tanyakan dulu mengapa dia terlambat, lalu kita juga harus meyakinkan kepada mereka itu sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau bagaimana. Jadi nanti anak-anak akhirnya dari dalam diri sendiri mereka sadar bahwa kesalahan itu mereka akan segera mencarikan solusinya dengan tentunya dengan tuntunan dan bimbingan dari Bapak Ibu guru semuanya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana berjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan. Terima kasih. Jadi dari materi kita hari ini, yaitu tentang budaya positif, di mana kita menerapkan kepada putra-putri kita, pada anak-anak kita tentang karakter-karakter positif, pembiasaan-pembiasaan positif, sehingga menjadi budaya positif di sekolah kita. Demikian Bapak Ibu, apa yang dapat saya sampaikan. Adapun setelah ini adalah kegiatannya tanya jawab. Adakah pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya? Silakan. Saya tanyakan dalam budaya positif, saya ingin untuk dijelaskan kembali, tadi saya kurang paham, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Jadi saja yang bisa yang Terima kasih Bu atas pertanyaan. Pertanyaannya sangat menarik sekali, yaitu tentang
5 posisi kontrol kita sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru. Yaitu yang pertama tadi ada di posisi penghukum, lalu posisi pembuat rasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan yang terakhir posisi manajer. 5 posisi kontrol ini tentu saja ada akibatnya. Contohnya yaitu ketika kita memposisikan sebagai penghukum, itu langsung menyalahkan murid. Saya buka slide-nya dulu. Di 5 posisi kontrol ini, itu langsung menyalahkan murid yang melanggar tanpa memperdulikan alasannya. Jadi apapun alasannya, dia bersalah ya bersalah. Berarti kita langsung menerapkan berupa hukuman. Akibatnya itu murid menjadi dendam kepada kita, bisa menjadi marah, bahkan malu kepada temannya karena dihukum, dan akhirnya juga tidak suka kepada kita, dan juga dampak-dampak negatif lainnya yang diakibatkan jika kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Lalu posisi yang kedua yaitu posisi pembuat rasa bersalah. Di sini ketika membuat rasa bersalah, kita cenderungnya berbicara kepada murid juga lemah lembut, bernada tenang, namun kata-katanya itu langsung menyalahkan murid. Guru mengatakan bahwa dia kecewa, dia menderita akibat perbuatan muridnya. Contohnya, ketika murid datang terlambat, itu guru langsung menyatakan, saya merasa kecewa dengan kamu, atau Bu Denis merasa kecewa sekali kamu datang terlambat, sehingga murid tersebut merasa bersalah. Dan akibatnya itu mereka menjadi minder, menjadi rendah diri dan sebagainya. Ini juga akibatnya kurang baik. Untuk posisi teman, ketika memposisikan guru ini sebagai teman, dia akan berbicara dengan tenang, tanpa emosi, bahkan bersedap gurau dengan muridnya. Namun akhirnya akibatnya itu adalah murid itu bergantung sekali kepada kita, apa-apa kepada kita, dan juga tidak punya inisiatif untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, apa-apa gurunya, karena menganggap gurunya itu kocokku seperti teman. Dan juga untuk posisi pemantau, ini guru bersuara datar, tidak emosional, selalu mengingatkan peraturan dan konsekuensinya. Akibatnya murid akan lebih patuh karena menghindari hukuman atau patuh agar mendapatkan penghargaan. Ini juga kurang baik untuk anak-anak karena dia akan mengerjakan apa saja itu berdasarkan imbalan apa yang akan dia dapatkan. Nah, yang posisi kelima yaitu posisi manajer, ini adalah posisi yang paling ideal, di mana guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, juga tidak terlalu ramah kepada murid. Guru menuntut murid dengan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid, sehingga murid tersebut akan merasa pikiran di dalam dirinya sendiri. Dia akan melaksanakan apapun itu tindakannya berdasarkan inisiatifnya sendiri, bahwa segala sesuatunya itu ada konsekuensinya. Akibatnya murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan tentu saja solutif. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Sudah jelas pemaparan dari saya? Alhamdulillah. Demikian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Dan apabila ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mari kita saling berkolaborasi, saling bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita, yaitu SDN Minus 1. Dan saya akhiri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ibu Denis hari ini, yaitu tentang budaya positif. Semoga
Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku pembawa acara di sini mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1 masukkan nak. Tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Tidak mengumpulkan. Mbak Sania, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Denis. Namun setiap tindakan pasti ada alasannya. Kira-kira kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Saya capek dan mengantuk, soalnya malamnya sekolah kita sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jam 6. Mengantuk. Mbak Sania masih ingat keyakinan kelas kita? Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Keyakinan kelas yang mana? Nah, ternyata kamu tahu. Apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ya, apa solusinya? Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Kedua, saya tidak akan terlalu malam lagi. Tidak terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Denis dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bu Denis apresiasi apa yang kamu lakukan sehingga kamu bisa bertanggung jawab dengan tugas kamu. Besok dikumpulkan ya nak. Terima kasih. Sekarang kamu boleh istirahat. Selamat pagi Mbak Ain. Silakan duduk nak. Mbak Ain tahu kenapa dipanggil ibu datang ke sini? Tahu Bu, karena saya datang terlambat ke sekolah. Salah apa benar? Salah Bu, dan melanggar kesepakatan sekolah. Kesepakatan kelas ya. Alhamdulillah Mbak Ain berarti tahu ya kesalahannya. Tapi jangan gelisah, jangan khawatir. Teman kamu juga pernah datang terlambat dan melakukan hal kesalahan yang sama. Tetapi ibu tidak akan fokus pada kesalahan itu. Ingin tahu saja kenapa Mbak Ain datang terlambat ke sekolah? Karena sepeda saya rusak Bu, saya harus menunggu ibu mengantar saya. Harus diantar ibu. Iya Bu. Berapa jaraknya rumah ke sekolah? 1 kilometer. Apakah ada solusi agar besok tidak datang terlambat? Memperbaiki sepeda. Kapan memperbaiki sepedanya? Menunggu bapak saya libur kerja. Kalau menunggu bapak libur kerja, liburnya hari Minggu ya? Berarti masih lama. Ada solusi lain agar besok tidak terlambat ke sekolah? Berangkat bersama Cika. Berangkat bersama Cika. Rumahnya jauh dengan Cika? Cika. Berarti besok Mbak Ain menghubungi Mbak Cika ya, agar besok datang tidak Lambat. sudah dihargai usaha kamu agar besok tidak terlambat sekolah. Ada yang ingin disampaikan? Apa nak? Minta maaf karena saya sudah datang ke sekolah terlambat. Tidak diulangi lagi ya. Sekarang boleh kembali lagi istirahat. Dan terima kasih ya Mbak Ain. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiwa Yuwati, rekan kerja dari Bu Denis Arline di SDN Blimbing 1. Menurut saya, apa yang disampaikan Bu Denis Arline tentang budaya positif sangat bagus untuk diterapkan di sekolah, terutama tentang disiplin positif. Kita ketahui bahwa murid-murid masih kurang disiplin karena belum menggali disiplin dari diri sendiri, masih terikat dengan hukuman maupun penghargaan. Hal yang menarik juga tentang posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, dan manajer. Segitiga restitusi sangatlah pas diterapkan untuk menemui ketidakdisiplinan murid di sekolah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.